Oke guys, bareng gua lagi Nana di Japan Jar Channel. Kami cuma asal tahu aja. Sebelum gua masuk pembahasan, kita masuk ke intro dulu. Oke guys, ini ketemu gua lagi ya. Soalnya admin satunya mungkin lagi sibuk ngedit di rumahnya guys. Nah, kali ini gua bakalan bahas soal Urban Legend lagi karena ini edisi horror guys. Nah, di edisi horror kali ini gue bakalan bahas soal wanita salju misterius. Ya kalian udah pasti bisa nebak lah. Yuki Onna. Nah, kita bakal ngebahas soal Yuki Onna ya. Menurut urban legendnya di Jepang, Yuki Onna ini muncul saat malam bersalju. Lebih tepatnya mungkin badai salju ya. Sebagai sosok wanita cantik bertubuh tinggi dengan rambut hitam panjang. Gua nggak terlalu spesifik, mungkin dia pakai kimono putih, pokoknya dia berpakaian putih dengan kulit kebiru-biruan atau pucat gitu guys, jadi itu bahkan hampir transparan ya. Yang kalau itu mungkin agak transparan mungkin ya, mungkin emang agak, kalau bisa dibilang itu seperti ini loh, kamuflase membaur. Nah, cerita ini pertama populer itu dari sebuah buku dari gue ngambil referensinya ya, buku dari Koizumi Yakumo yang berjudul sama itu Yuki Onna. Nah, kalau di sini di referensinya dia diceritakan memakai kimono berwarna putih. Namun legenda lainnya dia dideskripsikan seperti wanita telanjang agak transparan gitu. Nah, ada juga sebagian ceritanya dia itu nggak napak, ya seperti makhluk-makhluk sebelah lainnya lah, dia nggak napak. Jadi tapak kakinya itu nggak ada gitu loh, bekas tapak kakinya itu nggak ada di salju. Nah, gini guys, dari urban legendnya, Yuki Onna ini selalu muncul pada saat badai salju datang. Nah, seperti ya gue nggak tahu apa, cuman katanya ini arwah seorang wanita yang tewas pada saat badai salju, yang dia gentayangan gitu, dia cantik tewas pada badai salju gitu. Dia gentayangan mungkin balas dendam atau apa ya. Nah, beberapa referensi gue cari nggak ada asal usulnya gitu tentang hal ini. Mungkin ini urban legend ya udah hilang ceritanya. Nah, berbagai macam versi gue bakalan gue ceritain ya. Yang versi pertamanya, Yuki Onna ini menampakkan diri pada pengelana yang terjebak dalam badai salju dan menggunakan napas beku ya, ya mungkin segitulah, bukan napas angin, bukan napas air, bukan pernapasan angin, menggunakan napas salju untuk membunuh mereka sampai mati, yaitu dibekukan guys. Legenda lain juga menyatakan bahwa dia yang menyebabkan pengelana butuh iklan nih masuk nih. Oh yes, di versi lain mengatakan bahwa dia yang membuat para pengelana itu tersesat di muter-muter gitu loh guys, saat di tempat situ-situ doang, lalu kedinginan karena hipotermia lalu mati. Nah, itu versi yang lainnya. Ada juga versi dikisahkan di versi lainnya juga dia kerap membawa anak sambil digendong. Itu di versi lainnya juga ada berbagai versi, tapi yang paling terkenal itu ini loh, versi dia. Lu tahu Sukubus kan? Nah, Sukubus itu dia mengambil daya hidup gitu loh, daya hidup dari si korban. Nah, dia kerap
katanya si Obi-Wan ini kerap menggoda para laki-laki yang berjalan di tengah salju. Dia goda, lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Lalu di saat kejadian itu dia mengambil masa hidupnya untuk diri sendiri, seperti dimakan gitu. Kalau di game itu life point-nya dihisap sampai matinya seperti sububus. Tapi gue ceritain yang paling terkenal itu versi Lafcadio Hearn. Nah, kalian bisa cari sumbernya. Lafcadio Hearn itu ada novelnya kalau nggak salah atau bukunya gitu. Tapi gue singkat aja. Di versi Lafcadio ini, pada zaman dahulu ada 2 orang penebang kayu yang bernama Minokichi dan Mosaku. Nah, si Minokichi ini terlihat lebih muda dari Mosaku. Muda, tampan, keren, cool gitu. Sedangkan si Mosaku ini terlihat lebih tua, ya agak tua. Nah, pada saat badai salju datang, dia kan mencari kayu, penebang pohon. Ternyata si Mosaku ini terkena hipotermia. Dia kedinginan parah. Dan untuk balik desa itu membutuhkan waktu bermil-mil atau membutuhkan waktu lama lah, karena jarak yang sangat jauh. Dia menemukan satu gubuk. Nah, di gubuk tersebut si Minokichi membaringkan si Mosaku yang terkena hipotermia tadi. Dia ambil jerami, tatami atau apa segala macam, dia selimutkan ke Mosaku untuk meredakan dinginnya si Mosaku tadi. Tapi saat tengah malam tiba, si Minokichi terbangun dan dia dapati, gua ngerinding guys, dia dapati ada wanita cantik berkulit putih rambut panjang yang meniup wajah si Mosaku. Dan dia menatap Mosaku. Ternyata si Minokichi menyadari bahwa si Mosaku sudah tewas. Nah, pada saat itu juga si wanita tersebut menghampiri si Minokichi. Saat menghampiri si Minokichi, dia hendak membunuhnya tapi diurungkan niatnya dan dia bilang ke Minokichi kan, kalau kamu memberitahu apa yang terjadi malam ini, saya akan bunuhmu. Tapi kalau kamu merahasiakannya, saya tidak akan bunuhmu. Ya mungkin seperti itu kata-katanya. Dan tiba-tiba si wanita ini pergi karena mendengar perjanjiannya dengan si Minokichi. Selang beberapa hari, si Minokichi kembali ke desanya dan mengabarkan bahwa si Mosaku telah tewas. Tapi tidak memberitahu penyebab si Mosaku tewas, hanya mungkin penyebab normal lah seperti hipotermia atau apa gitu. Dalam perjalanan, si Minokichi bertemu dengan seorang wanita cantik di pinggir jalan gitu guys. Cantik di pinggir jalan. Dia bertanya pada si wanita, kamu kenapa di sini? Ya basa-basi. Dan si wanita bilang dia tidak punya tempat tinggal dan dia berasal dari desa yang sangat jauh karena niatnya untuk mencari pekerjaan. Ini apa lagi video? Malu sendiri. Jadi ngeri banget. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, setelah si Minokichi bertemu dengan wanita itu kan karena merasa iba, si Minokichi berniat untuk mengajak wanita tersebut ke rumahnya. Setelah diajak, si wanita pun ikut dengan si Minokichi. Sekian lama, beberapa hari, beberapa minggu, si Minokichi jatuh cinta dengan si wanita tersebut dan menikahinya. Setelah selang berapa tahun, si Minokichi sudah menikahi wanita itu dan dikaruniai beberapa orang anak. Tapi yang membuat aneh si Minokichi, istrinya tersebut tidak bertambah tua guys. Tidak bertambah tua.
bahkan tetap cantik seperti dia pertama bertemu. Pada satu malam, si Minokichi merasa aneh dengan istri tersebut dan menceritakan sesuatu hal yang pada perjanjiannya itu tidak boleh dia ceritakan. Dia berceritalah kepada sang istri bahwa dulu dia bertemu orang yang sangat cantik di gubuk tersebut. Seketika sang istri yang pada saat itu sedang merapikan pakaian atau apa gitu langsung berteriak kepada si suaminya, itu adalah aku yang sudah membunuh orang tua tersebut. Bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak menceritakannya? Seketika itu si Yuki Onna ini menangis, dan dia ingin bunuh si suaminya, Tahu dong, si Yuki Onna itu adalah istrinya si Minokichi. Kita please berkawal. Kenapa si Yuki Onna tidak membunuh Minokichi? Karena dia jatuh cinta kepada Minokichi. Yang jelas seperti saya deskripsikan bahwa Minokichi itu orang masih muda, tampan, cool, keren. Karena alasan itu dia tidak membunuhnya. Tetapi dia mendatangi si Minokichi karena dia jatuh cinta. Karena si Minokichi melanggar janji tersebut, dia ingin membunuh Minokichi, tapi dia sangat sayang kepada anak-anaknya dan berkata kepada Minokichi untuk menjaga anak-anaknya dan tidak membunuh si suaminya tersebut. Seketika malam itu juga dia hilang, guys. Si Yuki Onna itu menghilang. Dia menghilang menjadi bukan butiran debu, bukan butiran salju gitu. Butiran salju dia menghilang. Dan ceritanya sampai situ aja. Karena isinya gue dapat selanjutan ceritanya itu nggak tahu lagi siapa nama anaknya, gue nggak pernah nemu. Tapi yang gue tahu si wanita tersebut memakai nama Oyuki. Nah, dari cerita tersebut gue kepikiran tentang satu legenda di Indonesia, guys. Urban legend Indonesia, yaitu Danau Toba. Kalian pasti tahu dong, nggak mungkin kalian tidak tahu. Kalian pasti tahu tentang Danau Toba. Wanitanya itu adalah salah satu, gue bilang apa sih ya, roh ikan atau siluman gitu ya, seperti itulah. Dia tuh cinta tuh sama si Toba. Nah, karena si Toba, gue agak lupa ya ikan emas gitu lah. Si Toba kan dapet ikan emas gitu, tiba-tiba jadi cewek ya. Nah, menikah kan dia sama si Toba. Lalu menikah, lalu si istrinya itu berjanji, masih janji gitu, masih buat perjanjian sama si Toba, jangan pernah mengungkit siapa istrinya tersebut. Tapi karena jengkel si Toba sama anaknya, lalu dia bilang ke anaknya, kamu ini adalah anak ikan. Si seketika itu juga si istrinya sadar, wah ternyata si Toba ini melanggar janji atau melanggar sumpah. Terjadilah bencana. Nah, gue keingatan itu, guys, waktu baca cerita ini. Mungkin bakalan gue kasih sedikit banyaknya, gue kasih belakang lah foto-foto Fiona atau sedikit dari sen-sen. Ini juga dibuat jadi sebuah movie gitu, guys. Movie-nya itu ada di tahun 1986 atau berapa gitu. Tahun lama banget. Itu movie pertama dengan cerita yang sama dan referensi ceritanya juga sama. Terus di remake lagi tahun 2016. Dan gue liatnya itu dua film. Film pertamanya itu ya mungkin agak buruk banget, bahkan subtitlenya aja gak ada gitu. Gue cuma dengerin dalam bahasa Jepang, sedikit banyaknya gue ngerti, tapi mungkin agak percakapannya mungkin karena yang versi dulu banget, kental banget Jepangnya gitu, agak kurang gue pahamin. Jadi gue nonton lagi di versi 2016. Kenapa gue nontonnya versi lamanya? Takutnya di situ ada memang detail kecil yang gak hilang di versi 2016. Ternyata kurang lebih sama.
Jadi gue nonton lagi di versi 2016 nya dengan judul Snow Woman. Kalian bisa cari, situ lumayan bagus dari grafik, dari pembawaan karakter itu lumayan bagus. Ceritanya sama seperti dua penagih kayu yang satunya hypothermia gitu, udah sama. Nah, gimana guys bahasan tentang Fiona? Gue aja kedinginan deh. Kadang ngebahas Fiona gue jadi kedinginan. Enggak. Nah, mungkin segini dulu edisi horor kita ya. Gue nggak terlalu banyak referensi. Cuman gue ngasih tahu sedikit nih. Kita ke anime dikit ya. Yuki Onna itu ada di yang gue tahu Yuki Onna pertama kali Yuki Onna itu gue taunya di Jigoku no Sensei. Pacarnya Nube Sensei itu Yuki Onna. Namanya siapa itu? Namanya Yukime Nueno karena Nueno itu kan si Meisuke kan, Meisuke Nueno itu si Nube Sensei. Di sini kenapa dia ngambil nama Yukime Nueno karena dia udah menikah sama si Nube Sensei. Itu referensi pertama. Terus di selain itu gue juga tahu kalau Yukina di Yu Yu Hakusho itu juga Yukiona. Walaupun namanya emang sama sih Yukina, Yukiona. Dua itu selain itu, oh ada satu lagi guys yang gue tahu itu Yuki Rock manusia es itu, uh, pedang si Yuki Uchi. Nah Yuki Uchi kan punya Jen Pakuto tuh, dia ada Rock Spirit. Nah itu juga Yuki Onna. Apa pedangnya ntar gue cari, nanti gue masukin. Sode no Shirayuki. Nah itu spiritnya si Yuki Onna. Nah, cuman itu doang yang gue bisa ceritain sekarang ya. Gimana pembahasan kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Nah, nanti videonya jadi panjang. Mungkin segini dulu video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih like. Kalau nggak suka, tinggal dislike aja. Gue Lana, saya Panjar. Kami cuma so tau aja. See you on the next video. Ciao, mata.